Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Baru juga pacaran, sudah ditanya kapan nikah. Sekarang Abei sudah dewasa, punya kemampuan untuk berusaha mencari uang sendiri. Dan ia tidak memerlukan lagi figur seorang ayah. Yang dia inginkan hanyalah semoga mendapatkan suami yang bertanggung jawab, tidak seperti papanya. Hingga saat ini, hubungan Alvaro dan Abei masih secara sembunyi jika di perusahaan. Namun jika di luaran, keduanya jalan terang-terangan. Ada saatnya nanti mereka akan mempublikasikan hubungan mereka kepada seluruh karyawan. Entah kapan, mereka juga tidak tahu. Ya begitulah, cinta datang tanpa diundang dan tidak bisa ditebak. Kadang bibir mengatakan tidak ingin jatuh cinta, namun hati malah sebaliknya. Seperti yang dialami Alvaro saat ini, mulutnya mengatakan tidak ingin jatuh cinta. Namun di saat bertemu seseorang yang menurutnya tepat, dia langsung jatuh cinta. Unik memang. Tidak terasa sudah jam pulang kerja, ucap Abei. Alvaro pun melihat jam di pergelangan tangannya. Benar saja, tinggal beberapa menit lagi waktunya pulang. Mau pulang bareng? Tanyanya. Abei menggeleng. Aku pulang sendiri saja, aku tidak ingin merepotkan kamu. Tapi aku suka jika kamu yang merepotkan aku. Gak, aku bisa sendiri, oke. Aku belum siap hubungan kita dipublikasikan. Pasti kamu juga begitu, kan? Alvaro terdiam. Sebenarnya ia juga belum siap. Mungkin suatu saat nanti, baru mereka mengumumkan pertunangan atau pernikahan mereka. Yang pastinya, Alvaro akan malu sendiri. Karena peraturan yang ia buat ternyata ia langgar sendiri. Itulah alasannya mengapa mereka harus sembunyi. Yuk pulang, ajak Alvaro. Abei mengangguk sebagai jawaban. Setelah membereskan berkas yang sudah ia kerjakan, Alvaro pun menyimpan berkas tersebut di tempat yang aman. Keduanya keluar ruangan sambil bergandengan tangan hingga masuk ke dalam lift. Dari lagi ketinggalan. Semenjak bosnya jatuh cinta, ia seperti tidak dipedulikan lagi. Dari terpaksa memilih lift karyawan, tiba di lantai bawah. Keduanya terpisah seolah tidak saling menyapa satu sama lain. Abei dengan tujuannya yaitu ke parkiran motor. Sementara Alvaro juga dengan tujuannya. Namun saat keluar dari perusahaan, mobil Alvaro mengikuti Abei dari belakang. Alvaro hanya ingin memastikan jika pujaan hatinya tiba dengan selamat. Terima kasih karena sudah mengikuti hingga depan rumah, ucap Abei saat mereka sudah tiba di depan rumah Abei. Sunita yang baru saja menutup warungnya pun tersenyum, melihat Alvaro mengantar putrinya. Meskipun dengan kendaraan yang berbeda,
sudah tugasku. Hanya untuk memastikan jika kamu selamat sampai rumah. Kalau begitu aku pamit. Jawab Alvaro, hati-hati. Abe berlari kecil menghampiri Alvaro, kemudian mengecup pipinya. Alvaro seketika mematung untuk beberapa saat. Namun setelah itu ia tersenyum dan menyentuh pipinya yang dikecup tadi. Kenapa, gak suka? Suka, sangat suka. Sudah, pulang sana. Sudah hampir malam. Alvaro hanya mengangguk dan melambaikan tangannya. Abe pun membalas lambaian tangan tersebut. Alvaro pun perlahan meninggalkan tempat itu. Setelah mobil Alvaro menghilang, barulah Abe masuk ke dalam rumah. Abe langsung mencium tangan sang mama. Kemudian berlari kecil masuki kamarnya. Sementara Alvaro sedang senyum sambil menyetir. Perasaan saat ini sedang bahagia. Sesekali ia menyentuh pipinya yang bekas kecupan dari Abe. Indahnya jatuh cinta, gumam Alvaro. Alvaro tiba di mansion. Saat baru keluar dari mobil, Ardina langsung membukakan pintu. Karena Ardina tahu jika Alvaro sudah pulang, Alvaro langsung memeluk sang mama, senyum di bibirnya tidak juga luntur. Ada apa? Terlihat bahagia sekali. Gak ada apa ma, hanya ingin memeluk mama saja. Benarkah? Apa ada sesuatu yang lain yang mama tidak ketahui? Apakah Abe membalas cintamu? Mama kok tahu? Mama kenal kamu, dan belum pernah mama melihat kamu sebahagia ini. Benar ma, tapi setiap percintaan pasti ada cobaan. Jika tidak dari kamu, ya dari Abe sendiri. Alvaro terdiam, ia berpikir sejenak. Yang dikatakan sang mama benar. Buktinya ada pria dari masa lalu Abe datang kembali. Begitu juga dengan Alvaro. Banyak wanita yang ingin mendapatkannya. Bisa saja mereka menggunakan cara licik untuk memisahkan keduanya. Hanya tergantung pada diri kita sendiri. Kita harus memantapkan hati jika ingin mencintai dan dicintai seseorang. Jangan sampai ada celah untuk orang ketiga. Alvaro mencerna perkataan dari sang mama. Ia selalu membentengi diri untuk tidak terlibat skandal dengan wanita manapun. Hanya dengan Abe saja. Itu pun secara sembunyi jika di perusahaan. Alvaro selama ini selalu menjaga jarak dan tidak pernah memberi peluang untuk wanita. Apalagi sekarang sudah ada Abe di hatinya, maka ia semakin membentengi dirinya. Hingga tidak memberi ruang untuk wanita lain masuk. Aku mandi dulu, ma. Pamit Alvaro. Ardina mengangguk. Ardina juga bahagia bila putranya bahagia. Seandainya dulu aku terima perjodohan Alvaro dengan Desi, apakah Alvaro akan sebahagia saat ini? Batin Ardina. Kemudian ia pun menghampiri suaminya. Alvaro masuk ke dalam kamar mandi dan melepas pakaiannya satu persatu. Alvaro menyiram tubuhnya di bawah shower.
Bayangan Abe mengecup pipinya terlintas di pikirannya. Alvaro berusaha menepis bayangan tersebut, namun tidak bisa. Berkali-kali Alvaro mencoba, tetap tidak bisa. Alvaro menyelesaikan mandinya, kemudian berganti pakaian dengan pakaian santai. Alvaro berdiri di balkon kamarnya, menatap keluar. Suasana gelap saat ini, karena sudah malam dan juga di langit cuacanya mendung. Sesekali kilatan petir menyambar membuat suasana menjadi terang beberapa saat. Alvaro segera menutup pintu balkon karena hujan mulai turun. Alvaro membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tidak berapa lama pelayan datang memanggilnya untuk makan malam. Alvaro pun bangun dan berjalan keluar kamar. Saat di depan meja makan, ternyata sang mama dan papanya sudah berada di sana. Alvaro pun langsung duduk di kursi meja makan. Alvaro jarang makan berkumpul dengan keluarganya. Karena Alvaro lebih sering di apartemen. Bagaimana pekerjaanmu? Tanya Billy. Baik, Pak. Tidak ada masalah serius. Jawab Alvaro. Papa dengar jabatan manajer umum kosong? Apa Papa boleh bekerja lagi untuk sementara? Papa istirahat saja, ada saatnya nanti Papa menggantikan posisiku. Billy mengernyitkan dahinya, ia tidak mengerti ucapan putranya itu. Apa maksudmu? Daripada Papa menjadi manajer umum, lebih baik Papa menggantikan posisiku. Tapi bukan sekarang, mungkin saat aku menikah dan berbulan madu. Billy manggut, ia mengerti sekarang. Jika putranya sudah menyebut tentang pernikahan, berarti putranya serius dalam menjalani hubungan. Kapan kamu menikah? Uhuk. Alvaro tersedak makanan yang baru saja dikunyahnya. Alvaro segera mengambil air minum dan meneguknya. Pelan-pelan makannya. Kata Ardina. Alvaro menghela nafas. Pertanyaan sang papa membuatnya sedikit terkejut. Baru juga pacaran, sudah ditanya kapan nikah? Billy tersenyum seolah mengejek putranya. Billy tahu jika Alvaro belum pernah pacaran. Di usia 26 tahun seharusnya sudah matang dan siap menikah. Namun Alvaro selalu menghindar dari yang namanya perempuan. Saat Billy mengetahui jika Alvaro punya hubungan dengan sekretarisnya, Billy langsung ingin melihat seperti apa perempuan itu. Ternyata yang jualan gado. Tapi kedua orang tua Alvaro tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting bagi mereka kebahagiaan putranya. Alvaro pun menyudahi makannya dan kembali ke kamarnya. Hujan di luar belum juga reda. Alvaro hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Di sisi lain, Farel yang sedang duduk di sebuah kafe sedang memperhatikan keluar karena hujan begitu deras. Mustika datang menghampirinya dan menyapanya. Hai, lama tidak bertemu. Kemana saja? Tanya Mustika. Farel tidak menyahut. Ia hanya memalingkan wajahnya ke arah lain. Mustika tidak tersinggung dan malah tersenyum. Apa sampai segitunya kau membenciku?
Tanya Mustika. Berhentilah mengejarku, aku butuh ketenangan. Jawab Farel. Kamu pasti penasaran kan dengan Abei? Mendengar nama Abei, Farel langsung menatap Mustika. Apalagi yang ingin kamu lakukan padanya? Tidak cukupkah selama ini kamu merundung dan membulinya? Aku ingin menawarkan kerjasama denganmu. Tidak usah basa-basi, katakan saja. Pinta Farel. Mustika tersenyum, pancingannya sudah mulai mengena. Kemudian ia membenarkan posisinya duduknya. Pesan minuman dulu. Hujan begini enaknya yang hangat, kata Mustika. Farel tidak peduli. Ia pun mempersilahkan Mustika memesan apa saja keinginannya. Menurutnya jika kenyang juga berhenti sendiri. Farel memainkan ponselnya, sementara menunggu pesanan mereka datang. Farel tidak terlalu peduli dengan Mustika. Namun ia juga penasaran apa yang diinginkan Mustika. Bagaimana jika kita bekerja sama untuk memisahkan mereka? Tanya Mustika. Siapa yang kamu maksud? Tanya Farel balik. Aku tahu kamu masih mencintai Abei, bahkan sangat mencintainya. Farel terdiam. Apa yang dikatakan oleh Mustika ada benarnya. Mustika sudah mencurigai jika Abei dan Alvaro ada hubungan. Hanya saja, ia belum cukup bukti untuk membuktikannya. Pesanan mereka pun tiba. Farel dan Mustika pun makan malam bersama. Tadinya setelah pulang kerja Farel mau langsung pulang. Karena hari hujan ia pun berhenti di sebuah kafe. Karena Farel tidak menggunakan mobil, melainkan hanya menggunakan motor. Farel ingin secepatnya tiba di rumah sakit, jadi untuk menghindari kemacetan parah di jalanan ia pun menggunakan motor. Setelah selesai makan, Farel pun membayar makanan tersebut. Mustika segera bangun dari duduknya dan menyerahkan nomor teleponnya yang sudah ia tulis. Jika perlu apa hubungi aku. Jangan sungkan, targetku sekarang bukan kamu. Ucap Mustika, kemudian pergi dari tempat itu. Farel masih duduk di situ sambil mencerna perkataan Mustika. Dan Farel mengambil kertas di atas meja yang bertuliskan nomor telepon Mustika. Kemudian ia menyimpannya. Hujan pun mulai reda. Farel pun segera pergi dari kafe tersebut. Ia berjalan ke parkiran dan menaiki motor besar miliknya. Farel pulang ke apartemen miliknya. Karena ia tidak tinggal bersama orang tuanya. Farel lebih memilih tinggal di apartemen sendirian daripada bersama kedua orang tuanya. Saat tiba di apartemen miliknya, Farel menekan kata sandi apartemennya. Dan pintu pun terbuka. Dengan langkah lesu Farel masuk. Ia langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tubuhnya merasa lelah setelah bekerja seharian melayani pasien. Setelah selesai mandi dan berpakaian lengkap, Farel pun berniat untuk tidur. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam.
Abei sudah bangun karena ingin sholat subuh. Hari ini hari Minggu, jadi Abei tidak kemana-mana. Ia hanya membantu mamanya jualan. Namun sebelum warungnya dibuka, Abei ingin jogging sebentar. Ia sudah lama tidak jogging, dan tubuhnya jadi gampang capek dan tidak fit. "Ma, aku jogging dulu," ucap Abei berpamitan pada Sunita, yang sedang sibuk di dapur menyiapkan bahan untuk gado-gado. "Pergilah, tapi jangan jauh-jauh," pesan Sunita. Abei pun mengangguk. Kemudian ia pun keluar dari rumah dan berlari kecil ke jalan. Abei pun lari keliling kawasan perumahan tempatnya tinggal. Saat ia berjoging, Abei merasa ada yang mengintainya. Abei berhenti kemudian menoleh ke segala arah, namun tidak menemukan siapa-siapa. Abei kembali berlari pelan, namun ia tetap waspada, karena instingnya merasa seperti ada bahaya yang mengintainya. "Apa cuma perasaanku saja?" gumamnya. Abei pun beristirahat di sebuah taman kecil di area perumahan tersebut. Abei kembali menoleh dan memperhatikan sekeliling. Namun tidak ada siapa-siapa. Setelah istirahat beberapa menit, Abei pun berniat ingin kembali. Abei berjalan dengan santai, tidak seperti tadi saat jogging. Abei menghentikan langkahnya saat ada seseorang menghadangnya. Abei mengernyitkan keningnya. Karena merasa tidak punya urusan dengan orang itu. "Siapa kamu?" tanya Abei. Hei, sini Neng sama abang," jawab pria itu. "Aku tanya siapa kamu?" Abei mengulangi pertanyaannya. "Tidak perlu tahu siapa saya hanya mau kamu, Neng." Abei mencoba mengabaikan saja pria itu, dan meneruskan langkahnya. Abei tidak mau cari ribut dengan pria yang tidak dikenalnya ini. Saat Abei ingin melewati pria itu, tangan Abei dicekal oleh pria itu. Abei yang refleks pun segera memutar tubuhnya dan memelintir tangan pria itu. "Ak!" jerit pria itu. Abei semakin menekan tubuh pria itu ke tanah, dan pria itu semakin menjerit. "Katakan, ampunkan saya. Katakan, Nona Fatia yang menyuruh saya untuk menculik Eneng." Abei menginjak punggung pria itu, kemudian melepaskannya. Namun saat Abei berbalik, pria itu mengayunkan pisau ke Abei. Beruntung Abei selalu siaga, hingga pisau itu tidak mengenai dirinya. Abei ternyata salah karena terlalu meremehkan lawan. Kini Abei menghadap ke pria itu yang masih memegang pisau. Pria itu bersiul, dan muncullah 3 orang dari persembunyiannya. Ternyata pria itu tidak sendirian. "Hahaha, sekarang kamu terpojok gadis manis," ucap salah satu dari 4 orang tersebut. Abei saat ini terkepung di antara keempat pria itu. Salah satunya yang tadi membawa pisau. Abei tidak boleh lengah kali ini. Ia pun memasang kuda dan siap melawan.
Keempat orang tersebut pun menyeringai melihat Abe yang dikepung oleh mereka. Ayolah Nona, ikut saja dengan kami, ajak salah satunya. Abe tidak menjawab, ia muak dengan keempat orang tersebut. Hingga tanpa pikir panjang Abe segera menendang salah satu dari mereka. Ya, kesempatan itu Abe gunakan saat mereka semua lengah. Hingga Abe dapat menendang perut salah satu dari mereka. Kemudian Abe menyeringai. Sementara yang Abe tendang perutnya mundur beberapa langkah. Hingga akhirnya terduduk di tanah. Ketiga temannya saling pandang, termasuk yang membawa pisau tadi. Pria yang membawa pisau maju hendak menusuk Abe. Namun Abe dengan cepat menangkap tangan pria itu dan memukul tangannya. Sehingga pisau itu terlepas dari tangan pria itu. Sialan. Empat salah satu dari mereka. Kemudian ia maju dan menendang Abe. Namun Abe dengan gesit menghindar. Sehingga tendangan itu hanya mengenai angin. Bangsat, umpat pria pertama yang tadi membawa pisau. Ia ingin mengambil pisau yang terjatuh di tanah. Namun dengan cepat Abe menendang pisau itu hingga menjauh. Abe tidak ingin main lagi. Ia ingin segera menuntaskan perkelahian ini. Maju kalian semua, biar aku habisi sekaligus. Tantang Abe. Satu persatu Abe menghajar keempat pria itu. Bahkan yang pertama Abe tendang pun kembali melawan. Abe tidak takut sama sekali. Dalam sekejap Abe sudah berhasil mengalahkan mereka semua. Hingga mereka terkapar di tanah, mereka meringis kesakitan. Bahkan wajah mereka babak belur. Abe kembali memukul keempat pria itu hingga pingsan. Kemudian Abe pun menelpon polisi dan mengirim lokasi tempat kejadian. Setelah menelepon polisi, Abe segera menelepon Alvaro untuk segera datang. Abe ingin meminta bantuan pada Alvaro. Halo sayang, ada apa? Tanya Alvaro di seberang telepon. Al, sayang, bantu aku. Aku dalam masalah. Jawab Abe seperti orang panik padahal dibuat-buat. Oke, aku datang. Kemudian Alvaro mematikan sambungan teleponnya. Alvaro bergegas berlari menuruni tangga. Ardina dan Billy yang sedang duduk di ruang tamu pun dibuat heran. Dengan anaknya yang buru-buru. Bahkan wajah Alvaro terlebih panik. Ardina dan Billy hanya memperhatikan. Alvaro berlari melewati mereka tanpa menyapa keduanya. Ada apa sayang? Tanya Ardina. Abeima. Jawab Alvaro, kemudian menyambar kunci motor dan helm agar bisa lebih cepat. Sebelumnya Abe sudah mengirim lokasi tempat ia berada saat ini. Alvaro langsung menaiki motornya dan sialnya motornya tidak mau hidup. Sial. Umpat Alvaro, di saat ia buru malah motornya tidak bisa diajak kompromi. Alvaro terpaksa mengambil kunci mobil dan menyimpan kembali helmnya. Alvaro kembali berlari memasuki mobil. Setelah keluar dari pintu gerbang,
Alvaro mengemudi seperti seorang pembalap. Jika menyangkut masalah ABI, otomatis Alvaro dibuat panik. Alvaro tiba di lokasi dan segera keluar dari mobil. Orang yang pertama ia tuju adalah ABI, yang sedang duduk santai menunggu Alvaro dan polisi. "Sayang, kamu tidak apa-apa? Tidak ada yang terluka?" tanya Alvaro beruntun. ABI menggeleng, lalu menunjuk beberapa orang yang tergeletak pingsan. Alvaro menoleh. Tadi Alvaro tidak terlalu memperhatikan keempat orang tersebut. Sekarang ia baru ngeh. "Kamu harus bantu aku, sayang," ucap ABI tanpa sadar menyebut sayang pada Alvaro. Dan itu membuat Alvaro terasa di atas awang-awang saking senangnya. ABI tidak sadar jika panggilan sayang itu membuat yang mendengarnya baper. "Apapun itu, katakan saja," pinta Alvaro. "Aku sudah merekam pengakuan dari mereka, dan itu bisa kita jadikan bukti. Aku harap polisi bisa percaya." "Ulah siapa lagi ini?" "Orang yang terobsesi denganmu, karena kamu terlalu tampan plus kaya." Alvaro tersenyum, kemudian memeluk ABI. ABI melepaskan diri karena ini di tempat umum. Tidak enak jika ada yang melihatnya. Tidak berapa lama mobil polisi pun datang. Alvaro meminta polisi untuk menindaklanjuti masalah ini dan menangkap dalang dari semua ini. Jika dibiarkan, maka akan semakin merajalela. "Baik, kami akan menindaklanjuti masalah ini hingga tuntas. Dengan adanya bukti rekaman ini, sudah cukup untuk menjerat pelaku utama dan membawanya ke ranah hukum," ucap Komandan Polisi tegas. Sedangkan bawahannya sudah mengangkat keempat pria yang belum sadarkan diri itu. Meskipun mereka pingsan, mereka tetap diborgol untuk mencegah kemungkinan kabur. "Terima kasih Tuan, Nona atas kerjasamanya. Kami permisi," ucap polisi tersebut. Sama Pak. Kami tidak akan tinggal diam jika kejahatan ada di depan mata," ujar Alvaro setelah kepergian polisi. Alvaro mengajak ABI untuk pulang. ABI dituntun seperti orang sakit oleh Alvaro. Nanti mereka akan ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kasus ini. Hari ini juga polisi bertindak untuk menangkap pelaku utamanya. Polisi bergerak cepat menuju rumah pelaku demi melakukan penangkapan. Karena kasus ini sudah termasuk tindak kriminal, bahkan hampir menghilangkan nyawa seseorang. Di sisi lain, rumah Patrio didatangi oleh beberapa orang polisi. Mereka yang sedang duduk santai di teras rumah dikejutkan dengan pemberitahuan penjaga gerbang bahwa ada polisi datang. "Selamat pagi, kami dari pihak kepolisian menerima perintah penangkapan atas nama Fatia," ucap salah satu polisi. "Salah anak saya apa, Pak?" tanya Sinar. Patrio sudah tidak bisa berkata karena syok. "Nanti bisa dijelaskan di kantor polisi. Mohon kerjasamanya Pak, Bu," jawab polisi.
Fatia yang berada di dalam kamar belum menyadari jika ada polisi di luar. Fatia masih menunggu kabar dari orang bayarannya. Namun setelah beberapa jam berlalu, tidak ada kabar dari orang bayarannya itu. Pintu kamarnya diketuk. Fatia segera membuka pintu, karena mengira itu adalah sang mama. Ada apa? Pertanyaan Fatia terhenti saat melihat dua orang berpakaian seragam polisi. Fatia mundur dan terlihat ketakutan. Polisi pun segera menangkap Fatia dan membawanya keluar dari kamar. "Pak, salah saya apa, Pak? Mengapa saya ditangkap?" Tanyanya. Fatia hendak memberontak, namun kekuatan polisi jauh di atasnya. "Nanti bisa jelaskan di kantor polisi," jawab salah satu polisi tersebut. "Pak, anak saya tidak bersalah. Mohon jangan ditangkap, Pak," ucap Sinar. "Mohon jangan mempersulit kami, Bu. Kami hanya menjalankan tugas," jawab polisi itu tegas. "Pak, mengapa hanya diam saja? Ayo lakukan sesuatu," minta Sinar sambil menangis. Putri kesayangannya dibawa ke kantor polisi. Kedua orang tuanya tidak tahu apa yang putri mereka lakukan. Patrio baru tersadar dari syoknya. Anak yang ia banggakan hingga mengabaikan anak kandungnya sendiri ternyata ditangkap polisi. "Ayo kita ke kantor polisi, Ma," ajak Patrio kemudian. Sinar dan Patrio akhirnya menyusul ke kantor polisi. Mereka ingin membebaskan anak mereka. Sebelum 24 jam dan mereka akan menjamin anak mereka. Abe dan Alvaro juga pergi ke kantor polisi. Tadi mereka pulang dulu untuk mandi. Setelah itu baru mereka sama pergi ke kantor polisi untuk menyelesaikan urusan ini. Abe sudah mengantongi bukti rekaman dan saksi keempat pria tersebut. Dan itu juga sudah bisa membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Fatia. Tiba di depan kantor polisi, Alvaro memarkirkan mobilnya. Dan keduanya pun keluar. Ternyata di dalam sudah ada Patrio dan Sinar, yang terus memohon agar putri mereka dilepaskan. "Maaf Tuan, kesalahan putri Anda sudah termasuk kriminal. Dengan membayar orang untuk menghabisi nyawa seseorang," ucap polisi. Sinar yang mendengar itu pun pingsan. Patrio segera mengangkat tubuh istrinya dan memindahkannya ke tempat yang nyaman. "Selamat siang, Pak," sapa Alvaro. "Ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Siang, silahkan Tuan Al," jawab komandan polisi. Abe dan Alvaro duduk di kursi berhadapan dengan komandan polisi. Sementara Patrio sedang sibuk mengurus istrinya. Sementara Fatia dan 4 orang bayarannya sudah ditahan di sel tahanan. Dan nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan kesalahan mereka. Patrio belum menyadari kedatangan Alvaro dan Abe. Karena ia berada di satu ruangan yang terpisah dari tempat Alvaro dan Abe berada. "Kami sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan pelaku juga sudah mengakui kesalahannya,"
ucap komandan polisi. Awalnya Fatia sempat berkelit dan menyangkal semuanya. Namun saat mendengar rekaman dari ABI dan pengakuan keempat orang tersebut membuat Fatia tidak bisa lagi berkutik. Saya harap tidak ada jaminan untuk pelaku. Biarkan dia mendekam di penjara untuk memberikan efek jera pada si pelaku. Jika diberikan jaminan, maka besar kemungkinan pelaku akan berbuat kejahatan lagi. Ujar Alvaro. Polisi pun menyetujui usulan tersebut dan membenarkan perkataan Alvaro. Masalah satu sudah selesai. Kedepannya mereka tidak tahu masalah apalagi yang akan mereka hadapi. Tapi ABI akan selalu berhati-hati. Karena yang menjadi incarannya adalah dia. Keduanya pun berpamitan kepada komandan polisi. Sementara Patrio masih mengurus Sinar yang belum sadarkan diri. Sebaiknya bawa ke rumah sakit. Mungkin terlalu shock sehingga fisiknya tidak kuat menerima kenyataan. Pinta komandan polisi. Komandan polisi mendatangi Patrio di ruangan itu. Ia juga kasihan melihat Sinar yang belum bangun dari pingsannya. Patrio pun segera membawa istrinya ke rumah sakit untuk pemeriksaan secara intensif. Masalah Fatia sudah tidak bisa dijamin, kecuali ABI menarik tuntutan tersebut. Bersambung.